Oke, sekarang kita coba jelaskan agregat utama dalam perekonomian. Jadi ada yang kita namakan itu gross output atau Q. Gross output ini adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi. Jadi konsep ini kadang-kadang memiliki masalah yang suka disebut itu double counting ya. Jadi problemnya ini adalah double counting. Kenapa double counting ya? Contohnya misalnya kita menggunakan gandum. Gandum kita hitung pada saat dia digunakan untuk membuat roti, kemudian rotinya sendiri kita hitung, padahal di rotinya itu ada gandum yang tadi kita sudah hitung pertama. Jadi ada perhitungan ganda di sana contohnya. Nah, kemudian makanya ada satu lagi konsep yang kita sebut itu nilai tambah atau value added. Nilai tambah atau value added, VA. Jadi nilai tambah ini adalah nilai dari gross output dikurangi nilai dari konsumsi antara, jadi konsumsi intermediate. Jadi Q dikurangi dari konsumsi antara. Nah, ekonom itu biasa menggunakan konsep nilai tambah untuk mengukur output suatu negara. Dan adapun terdapat output non pasar dalam perekonomian dan dibedakan dari output pasar. Output non pasar ini mencakup sebagian besar produksi untuk keperluan sendiri, seperti pertanian swadaya dan perumahan yang ditempati pemilik. Nah, konsumsi sendiri itu dibagi menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu konsumsi antara dan konsumsi akhir. Konsumsi ya, ada dua, yaitu konsumsi antara dan konsumsi akhir. Nah, konsumsi antara ini merujuk pada input dalam produksi, sementara konsumsi akhir ini merujuk pada barang dan jasa baik yang diimpor maupun yang diproduksi dalam negeri yang digunakan oleh rumah tangga dan sektor pemerintah. PDB ya, produk domestik bruto, ini didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah di semua sektor dalam ekonomi. Jadi sum semua nilai tambah dari semua sektor dalam ekonomi. Jadi PDB ini mengukur nilai barang dan jasa akhir dalam suatu ekonomi. Nah, investasi ya, atau suka sebut gross capital investment, merujuk pada penambahan stok modal fisik dalam suatu ekonomi. Jadi selain itu dapat pula definisikan sebagai output yang dihasilkan selama tahun ini tetapi tidak digunakan untuk konsumsi saat ini. Jadi investasi dalam makroekonomi memiliki arti aktivitas yang melibatkan pembangunan mesin, pabrik, rumah, serta perubahan dalam persediaan ya. Karena tadi persediaan itu kan adalah output yang dihasilkan tapi tidak digunakan untuk konsumsi saat ini. Dengan demikian, pembelian obligasi atau saham ya yang disebut investasi dalam pandangan individu itu bukan investasi dalam arti makroekonomi. Jadi dia tidak include di sini. Hal ini karena transaksi tersebut hanya mencerminkan transfer aset keuangan antara agen-agen ekonomi ya. Beli obligasi atau beli saham. Nah, kemudian ada satu lagi yang kita sebut sebagai depresiasi. Nah, depresiasi ini digunakan untuk membedakan antara investasi neto dari investasi bruto. Ya, jadi konsep ini terkadang disebut sebagai konsumsi modal tetap. Karena stok modal habis digunakan seiring waktu, depresiasi atau biaya penggantian modal yang digunakan selama periode tertentu dikurangkan dari investasi bruto untuk mendapatkan investasi neto. Jadi seperti ini bentuknya. Investasi neto sama dengan investasi bruto dikurangi depresiasi. Ya, kelihatannya. Jadi investasi neto ini adalah ukuran yang lebih akurat untuk mengukur penambahan kapasitas produksi dibandingkan investasi bruto.
Ekspor neto merupakan perhitungan dari nilai ekspor barang dan jasa dikurangi dengan nilai impor barang dan jasa. Jadi satu lagi ini kita bilang ekspor neto, ya. Ini adalah ekspor barang jasa dikurangi impor, ya, barang jasa. Nah, ini digunakan untuk mengukur dampak perdagangan luar negeri terhadap permintaan agregat. Jadi ekspor neto dapat disebut juga sebagai komponen dari total permintaan terhadap barang dan jasa domestik, ya. Dan ini juga adalah salah satu faktor penting, ya, dalam PDB. Kemudian kita kenal dengan istilah absorpsi, ya, atau A. Nah, ini absorpsi ini disebut sebagai permintaan domestik agregat, ya. Rumusnya dia ini adalah absorpsi sama dengan konsumsi akhir plus investasi bruto, ya, konsumsi akhir tambah investasi bruto. Jadi jumlah dari total konsumsi akhir dan investasi bruto. Pada umumnya ini merupakan absorpsi domestik, ya. Jadi terdiri dari permintaan akhir untuk konsumsi dan investasi baik untuk sektor publik dan swasta domestik, tanpa memasukkan komponen permintaan yang berasal dari transaksi dengan pihak eksternal atau ekspor minus impor.